Selamat sore teman-teman Roda 2. Saya Aditya Deriliawan. IG-nya part-time motorcyclist. Ada channel YouTube-nya juga, biar nggak kalah sama Pau Project. Saya di sini di dalam toko Rally Moto sebagai owner sama pengelola di toko. Kenapa nama IG saya part-time motorcyclist? Part-time motorcyclist kalau di bahasa Indonesia kan biker separuh waktu. Jadi biar tidak terlalu terkesan serius, terlalu wah. Jadi kerjaannya itu sesekali jadi anak motornya begitu. Nah, pekerjaan full time-nya juga ada. Pekerjaan full time-nya sebagai bapak. Nah, jadi full time bapak, part time motorcyclist. Saya pengen tanya sebenarnya penyebutannya, Om. Penyebutannya ini rally atau rally? Ya, penyebutannya itu rally. Rally itu nama anak saya. Jadi nama anak saya, nama lengkapnya itu Mika Rally Sunarto. Rally-nya itu saya ambil dari, ya karena saya antusias ya sama motor, saya senang, motorcycle entusias. Saya hobi sama motor. Ketemu istri yang juga suka motor, suka touring. Dulu dia punya Ninja 250 dan kasih nama anak itu juga akhirnya ada nama motor. Jadi rally itu nama motor. Kalau kita tahu, kita googling motor BMW R1200 GS, dia mengeluarin edisi spesial namanya R1200 GS Rally. Itu keluar 5 tahun sekali di tahun 2012 sama tahun 2017. Nah, itu yang saya pilih sebagai nama tengah anak dan juga nama tempat usaha. Saya lihat-lihat juga di googling juga, rally itu ya bisa diartikan dalam bahasa Islam atau apa ya, dia berani. Bisa juga di rally kan, rally. Ya, karena kebetulan Bapak juga pembalap rally tuh. Bapak saya itu pembalap rally. Jadi cocok logi lah. Kenapa harus aparel motor? Karena balik lagi, motor tuh hobi ya. Saya hobi, saya passion di situ. Pengalaman motor, pengalaman touring saya pertama tuh di 2007. Di situ juga saya beli jaket safety saya pertama yang juga sudah berprotektor di lengan, bahu dan punggung. Juga pakai deker seperti itu. Kalau sekarang sih udah pakai celana kontin ya, udah include soalnya. Karena hobi tadi, terus di Makassar belum ada. Jadi karena hobi tadi, kita juga punya banyak teman di komunitas NMAX, PCX, DV, motor kecil, motor besar juga. Saya punya banyak kenalan. Itu termotivasi. Gimana caranya teman-teman biker ini kalau di jalan tuh terlihat bagus, terlihat keren, dia juga nyaman makainya, dan safety pada waktu yang bersamaan. Jadi motivasi-motivasi itu yang membuat saya akhirnya mau membuka toko aparel perlengkapan berkendara di Makassar. Kan full aparel nih ya. Selain aparel ada lagi nggak yang disediain dari rally? Ya, jadi jualan utamanya itu kita punya dua merek seperti yang kita sudah sebut tadi, ada Kontin dan Givi. Kontin itu sendiri itu kan dia jualnya jaket safety, jaket berprotektor, celana berprotektor, rompi untuk windproof atau tahan angin, hoodie, sama jas hujan, sama produk Givi juga ya, box dan bracketnya. Selain itu kita ada menyediakan persewaan motor. Jadi kita memang menyediakan motor-motor untuk disewakan untuk keperluan touring. Motor-motornya itu sementara kita baru ada dua. Ada CRF Rally 250cc sama PCX 150. Ini kan tadi kita cerita senang touring, terus istri juga dapat dari kebetulan anak motor juga, anak itu. Terus kalau touring itu apa sih sebenarnya yang dicari kalau menurut pandangan pribadi lah? Yang dicari saat touring, kebersamaan kalau menurut saya. Karena touring kan kadang sendiri, pernah juga touring sendiri, kadang berdua. Saya pernah ke Flores berdua cuman.
ke Sabang, PP Jogja itu 24 hari ber-4 motor cuman. Itu kebersamaannya. Karena kalau kita sudah touring berhari-hari, sebut 2 hari saja, kita bersama orang yang sama, kita makan pagi dengan orang yang sama, makan siang dengan orang yang sama, makan malam dengan orang yang sama, itu kedekatan emosional itu terbentuk. Kehangatan, kebersamaan, itu yang pertama. Yang kedua, menikmati alam. Jadi kalau mau touring ya, saya lebih menikmati proses persiapan dan di jalannya daripada tujuannya. Kalau mau diurut ya, kalau misal dibagi 3, persiapan pada saat start atau jalan sama tujuan, saya tuh lebih menikmati persiapan, proses packing, naruh barang di atas motor sama di jalan daripada tujuannya. Makanya sebenarnya tujuannya dimanapun, mau lewat manapun, saya ayo. Nah, karena balik lagi tadi saya menikmati alam, lihat. Kita kan anak motor, tahu lah. Kalau lihat yang hijau-hijau, lihat kalau naik ke Bantaeng atau lewat di jalan poros mau ke Bulukumba, itu kan lihat sawah, lihat yang hijau-hijau, lihat gunung, itu stress relief, pelepas stres begitu menurut saya. Jadi kebersamaan, menikmati alam, sama memang hobi sih, sama motor tuh hobi. Biasanya anak-anak motor nih kalau touring kan rame-rame gitu Om ya. Banyak rombongan motornya di atas 10 motor, 20 motor tuh. Terus kan pasti ada aja gitu yang arogan gitu. Pasti ada. Jangan kan touring jalan sendiri pun aja ada gitu yang arogan. Nah, ini dari komentar kita sendiri Om untuk biker yang arogan. Ini kita segmen ke yang suka touring aja dulu ya. Oke. Biker, kalau ditanya komentar sih, ya jelas saya melihat itu sebagai hal yang negatif. Karena saya selalu berprinsip, saya berpendapat bahwa kita di jalan, pemotor, mau kamu naik motor sendiri untuk kerja, mau kamu lagi touring, mau di atas mobil, kita punya hak yang sama di jalan raya. Jadi kalau kita arogan, ya otomatis menurut saya menyalahi prinsip saya tadi. Kita kan punya hak yang sama, saya sama kita, sama ibu-ibu yang sennya ke kanan, beloknya ke kiri, itu kan sama haknya. Kalau arogan tuh seolah-olah kita mengambil haknya orang lain. Kita ambil 3/4 jalan, orang semua disuruh, orang mau lewat padahal udah kenceng, kita tahan. Nah seperti itu saya tidak setuju. Karena itu balik lagi, saya punya prinsip, kita punya hak yang sama di jalan. Jadi arogan itu menurut saya mengambil haknya orang lain dan tidak baik. Dan saya percaya betul sama yang namanya karma di jalan. Kita arogan, kita disumpahin. Padahal kita mau touring jauh, kita masih berhari-hari, kita disumpahin keluar binatang semua. Kita celaka, bukan tak mungkin keduanya dia. Karena dia sakit hati, karena dia jengkel, kita disumpahin, kita celaka. Jadi saya percaya betul yang namanya karma di jalan. Kita baik sama orang, kita sopan sama orang, kita dapat yang baik-baik juga. Kita jahat sama orang, kita arogan sama orang, mungkin tidak sekarang, mungkin tidak pada saat kau touring, atau mungkin bukan kau. Bisa saja adikmu, temanmu, bapak ibumu. Nah, jadi hal-hal kayak gitu tuh kita berbuat baik, kita nuai yang baik lah. Saya kayak Mario Teguh ya. Lanjut Om ini ya. Tadi kan sempat kita cerita kalau kita touring itu sebenarnya senang persiapannya, terus jalannya. Kalau mau tujuannya kemana aja tuh terserah lah, kemana aja intinya gitu loh. Nah, terus ini hal apa aja kira-kira yang perlu disiapin nih sebelum kita touring? Hal yang disiapin sebelum touring, pertama jelas sepeda motor ya. Saya biasanya pernah ditanya, Om motornya diganti ini dong, Om motornya diganti joknya dong, Om diganti ininya dong, ganti knalpotnya dong, stoknya. Terus saya balas nanya, kamu modif ini itu, ganti ini itu, nggak ada habisnya kata saya. Kamu mau cari apa? Kecuali memang mau buat kontes ya. Kalau kita balik adalah kita mau berkendara jauh, kita mau touring. Saya dari dulu motor kebiasa standar. Karena pertimbangan saya adalah saya naik motor berhari-hari. Dan sebisa mungkin saya minimalisir trouble-trouble di jalan. Kalaupun saya modifikasi itu biasanya yang esensial. Yang menurut saya perlu untuk keperluan riding saya, keperluan touring saya. Biasanya windshield. Karena ya tahu semua lah windshield buat apa ya, buat terpaan angin di dada. Lampu auxiliary tambahan.
karena ya saya pakai kacamata kalau saya dapat jalan malam atau tempat yang agak gelap. Kadang saya butuh lampu penerangan tambahan. Itu pun sebenarnya harus tricky juga karena banyak orang pasang lampu auxiliary itu semaunya dan cenderung mengganggu orang. Nah, jadi pesan saya juga kalau itu pasang lampu tuh yang ada estetikanya lah, yang tetap berfungsi dan tidak mengganggu orang lain. Setelah lampu saya biasanya ganti klakson karena saya butuh klakson ketika saya mau nyalip kendaraan. Ada blind spot namanya ya. Nah, saya biasanya bunyiin klakson 2 kali, tit, sekedar ngasih tahu. Jadi si mobil jangan bermanuver mendadak karena saya akan nyalip kamu. Nah, intinya seperti itu. Sama keadaan-keadaan yang urgent, ada orang yang mau nyebrang tapi tidak lihat saya, atau hewan yang melintas. Ya. Jadi itu salah satu modifikasi yang saya anggap esensial, perlu untuk keperluan touring. Tadi udah ya paling windshield, lampu, klakson, sama bagasi tambahan, entah itu hard case atau box atau sekedar dry bag atau tas yang saya taruh di belakang. Itu persiapan motor. Terus yang kedua, persiapan fisik. Persiapan fisik biasanya sederhana sih, tidak ada yang perlu sampai olahraga karena touring saya belum sampai kayak Om Stephen Langitan yang ke Inggris. Touring saya paling jauh baru 24 hari. Itu nonstop saya ke Jogja ke Sabang. Itu 7.300 kilo saya PP itu paling jauh. Persiapannya paling tidur cepat, tidur cukup, tidak makan yang aneh-aneh, misalnya yang pedis-pedis atau yang, karena kita hindari mules di jalan. Saya pernah bilang ke teman-teman, saya touring, mau itu sehari, mau 2 hari, 2 minggu, atau sebulan, bawaannya sama. Percaya tidak? Kenapa sama? Karena saya sering nonton YouTube tentang cara packingnya orang-orang sana ya. Itu bawaan, khususnya baju, kalau bisa cotton free. Nah, jadi kalau saya naik motor itu, setelannya adalah biasanya saya pakai legging untuk daleman, celana, sama baju dry fit atau jersey untuk dalaman jaket. Itu saya bawa sekitar 5 pasang. Ya tergantung harinya ya. Tapi di rumah saya punya 5 pasang, itu maksimal. Untuk konteksnya saya cerita yang sebetulnya baru-baru tahun lalu saya ke Manado itu 13 hari. Itu saya bawa 5 pasang jersey dan legging. Kenapa cuman itu? Karena celana bahan polyester itu saat digulung, saat di packing dengan keadaan digulung itu kecil makan tempatnya, itu cuma segini. Itu satu celana. Jadi kalau 5 otomatis segini. Bayangkan kalau saya bawanya jeans atau celana pendek basket, saya besar, badan saya besar. Ketika digulung celana jeans mau sebesar apa? Ya kan? Jadi yang saya bawa itu selalu celana touring 1, celana berprotektor, jaket 1, dan yang dalamnya yang saya ganti-ganti. Karena saya cuma punya 5, saya bisa nyuci. Kalau kita pernah coba nyuci bahan polyester, itu gampang sekali. Kita cuma rendam di wastafel atau air mengalir, kasih sabun mandi saja, tuh dikucek-kucek ini dakinya keluar semua, keringat tuh hilang, taruh di bawah AC. Malam itu pagi kering. Kalaupun tidak kering, biasanya saya kasih keluar pada saat makan siang, saya jemur sedikit di motor, sudah kering. Itu saya bisa bilang begitu karena saya ngalamin. Saya ke Sabang, saya ke Manado, saya seperti itu. Saya bawaan baju sedikit, yang banyak itu spare part. Saya bawa sprocket, saya bawa rantai, saya bawa chain loop, saya bawa ban dalam depan belakang. Apalagi ya? Biasanya kan touring itu tadi rame-rame gitu kan, banyak rombongan. Kan ada juga anak-anak touring yang pakai patwal, yang dikawal. Ini komentar untuk rombongan touring yang suka-suka pakai patwal gitu kayak gimana? Menurut penting apa enggak sih sebenarnya gitu kan? Ya, rombongan touring pakai patwal. Malah saya pribadi lebih setuju yang seperti itu. Kenapa tuh? Artinya lebih baik rombongan touring pakai patwal daripada
si rombongan touringnya sendiri yang bertindak seolah-olah patwal. Karena kalau patwal kan berarti itu resmi ya. Dia aparat kepolisian, dan di undang-undang pun diperbolehkan memang untuk keperluan tertentu menggunakan sirine strobo untuk membawa rombongan. Jadi pribadi saya lebih setuju rombongan membawa patwal di depan daripada rombongannya yang bertingkah seolah-olah dia patwal, kan dia sipil, kan? Dan penggunaan sirine strobo di sipil itu jelas nggak boleh aturan. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya saya lebih setuju kalau rombongan yang pakai patwal. Selanjutnya nih, Om kan touringnya jauh-jauh nih, lama gitu kan. Apa pencapaian itu sebenarnya bukan buat dibanggakan atau disombongkan ya. Saya punya prinsip, selama itu punya roda 2, selama kita di atas motor itu sama-sama bisa bikin bahagia kita. Apapun yang kamu lakukan, mau touringmu kemana, dekat jauh, yang setel bahagia kan kita. Betul. Saya nggak bisa bilang karena saya udah touring saya lebih bahagia dari kamu, tidak dong. Touringmu yang cuma ke Malino tapi kamu bahagia lahir batin ya sudah sih. Yang style bahagia kan kita. Betul. Pasti banyak tuh pengalaman-pengalaman yang dilewatin gitu. Dari Om sendiri kira-kira sepanjang pengalaman touring ini yang paling unik dan paling ngeri itu apa aja sih? Saya yang ngeri dulu ya. Yang ngeri dulu aja deh. Ngeri itu saya touring sama temen bertujuh ya. Kebetulan saya motor besar sendiri, saya pakai versi 650 karena mikirnya sudah mau dekat ke destinasi, saya duluan deh. Pede nih, jalan sendiri bermodalkan GPS HP. Ternyata GPS Google Map HP itu dia selalu cari shortcut atau jalan yang lebih pendek. Padahal jalan yang lebih cepat itu tidak selamanya lebih bagus. Dalam artian oke, dia lebih cepat 7 menit. Cuman jalan seperti apa dulu, Bos? Nah, pengalaman itu saya alami sendiri di situ. Dan itu posisi udah jam 8:30 malam. Dan itu keadaan hutan, karena kita naik gunung ya. Naik gunung 8:30 malam, bisa sendiri karena saya soal pisah dari rombongan, dengan bermodalkan Google Map. Ada jalanan yang modelnya tuh aspalnya lepas. Itu ban depan saya nabrak. Salahnya saya setelah turun ke gigi 1, saya tetap di gigi 2, motor tuh stall kayak mau mati. Jadi otomatis saya pelan melewatin kayak anak tangga itu, saya agak pelan karena posisi saya berdiri. Saya telah turun ke gigi 1, pelan itu dia nabrak jadinya. Saya tidak siap untuk turun, akhirnya saya malah jatuh ke kanan karena itu naik gunung, otomatis di bawahnya itu jurang. Salto lah, salto kepala duluan sekali. Saya ngerasain terseret beberapa meter. Yang nahan itu kaki saya ada kayak batang pohon yang itu saya injak itu. Untungnya nggak apa-apa. Dan itu kondisi sendirian, Om ya? Sendirian. Karena rombongan yang lain di jalan yang beda. Dan sepanjang jalan sampai titik kejadian itu saya nggak lihat orang rumah warga pun nggak ada. Yang saya ingat ketika saya balik badan, saya tidak bisa lihat motor. Saya hanya lihat cahaya motor tuh ngadep ke atas. Komponen motor saya tuh udah ke atas. Jadi motor ke atas gitu. Dan saya tidak bisa lihat motor. Itu ngeri kalau unik. Tapi penderitaan nggak selesai sampai di situ. Karena ketika di atas, saya ngelihat motor itu versi 650 tahun 2012. Keadaan tuh bannya di atas. Dan saya seorang diri, keadaan jalan nanjak, bannya di atas seperti ini. Saya nggak habis pikir, ini saya gimana cara berdiriinnya? Tidak tahu, akhirnya saya cuma ngikutin video-video yang saya sering lihat di YouTube, cara berdirikan motor itu dengan stangnya dimentok ke kiri ya berarti, karena saya jatuhnya ke kanan. Angkat handguardnya atau stangnya, dan jangan pakai kekuatan punggung karena itu bisa bikin cedera punggung. Karena itu motor berat sekali. Jadi pakai kekuatan kaki, pakai kekuatan tubuh bagian bawah untuk angkat itu motor, dan alhamdulillah bisa berdiri. Terus yang uniknya apa, Om? Pengalaman uniknya nih? Unik yang saya ke Sabang ya. Bermotor sampai 24 hari itu saya antara percaya dan tidak percaya juga saya bisa ngelakuinnya, karena benar-benar
kita start jam 7 pagi, finish sebelum maghrib. Besoknya begitu lagi. Hanya ada beberapa kota yang kita ngabisin dua hari. Itu di Lampung, di Medan, sama di Aceh. Itu untuk istirahat lebih. Kebetulan hotelnya juga bagus. Jadi saya ngabisin 2 hari di tempat-tempat tersebut. Sisanya benar-benar jalan jam 7 pagi, finish sore. Besoknya begitu lagi, jalan jam 7 pagi, finishnya sore. Begitu terus sampai 24 hari. Berarti yang bikin uniknya estafetnya ini Om ya. Jalan pagi berangkat sore, jalan pagi. Tidak kebayang bisa hektiknya bisa seperti itu gitu Om ya. Itu paling yang selain itu ada lagi nggak? Itu ya paling unik banget itu ya dari semua touringnya dan paling ngeri justru itu. Yang ngeri yang itu ya. Di Toraja. Oke. Nah Om, pertanyaan kita udah habis. Di Pow Project ini, segmen Teko ini kita punya game namanya Rapid Question. Ini bukan rapid test ini ya, Rapid Question ini. Jadi kita nanya dan Om langsung jawab yang cepat. Oke, siap Om ya? Yang pertama, pakai box atau ransel? Box. Yang kedua, touring ke pantai atau pegunungan? Touring sendiri apa rombongan? Pergi touring atau beli jaket baru? Jaket baru gak perlu penting banget sih. Nginap atau pulang pergi? Oke Om, terima kasih kita udah selesai. Thank you udah mau datang di Pow Project, temu komunitas. Terima kasih. Teman-teman roda 2 di Makassar, kalau nyari perlengkapan berkendara, perlengkapan touring, biar kelihatan stylish, kelihatan keren di atas motor, tapi juga mau merasa aman karena semua jaket yang kita jual tuh udah protektor di lengan, bahu dan punggung. Yeah. Juga ada celana. Main-main ke sini, berkunjung ke sini, saya siap racunin. Ke sini aja dulu, nggak usah belanja, nggak apa-apa. Iya boleh. Karena silaturahmi itu yang utama. Iya Kan? Jaket-jaket ini memang 500.000 sampai sejuta itu adalah investasi. Investasi, betul. Karena kita nggak pernah tahu bad luck kita, ada kejadian apa di depan. Iya. Toh terlihat bagus kok, terlihat keren kok di badan. Anggap aja investasi. Iya. Jadi atau ada yang butuh untuk touring butuh bagasi tambahan, yang punya motor cowok misalnya kan motor cowok tuh bagasi seadanya ya, itu juga muat toolkit paling. Nah, butuh extra space ya. Iya betul. Kita jualan box GV, ada yang ukuran 33 liter sampai 43 liter. Harganya juga saya jamin bagus karena saya Rally Moto adalah authorized dealer. Dealer yang terdaftar di GV Indonesia. Kita juga jual barang pasti asli. Ada bracket-bracket yang khusus spesifik motor. Jadi ditunggu kedatangannya, ditunggu silaturahminya. Saya siap racun-racun pokoknya. Waduh, teman-teman roda 2 di Makassar.